Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya juga seorang artis yang memiliki konflik, Lia Cicilia. Selamat malam, Lia. Halo, selamat malam Mas Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Bener kamu pernah punya konflik ya sama orang dekat? Ya kebetulan kan aku broken home, orang tua aku pisah dari aku kecil sebelum aku dilahirin tuh udah pisah. Jadi aku sama kakak dibesarin sama nenek sama kakek gitu. Terus konfliknya dengan siapa? Sebenarnya sih nggak konflik yang besar-besar banget. Cuman aku hubungannya agak kurang baik sama papa sih. Oh, oke. Yang aku harapin itu maksudnya ya udah tanya lah. Mungkin ya kayak, "Nah, apa kabar?" atau "Gimana kamu di mana?" kayak gitu-gitu. Cuman nggak seperti itu sih gitu. Tapi kamu pengen sebenarnya hubungannya dan komunikasinya jadi lebih baik sama papa? Pengen banget. Selama ini pernah coba? Sebenarnya dari dulu pun nggak pernah sih ada nanya kayak, "Nah, apa kabar?" kayak gitu. Sama kakak pun juga seperti itu. Cuman kalau memang hanya ada keperluan yang gimana gitu. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini, papa bisa menyaksikan tayangan ini, Iya, terbuka hatinya dan bisa membuka jalur komunikasi dan hubungan kamu bisa baik-baik nih sama papa ya. Amin, jadi sedih. Jangan dong, dia kan bukan baik ya. Lia, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku kesal kepada orang tuanya karena hubungan cintanya tidak direstui. Kami akan panggil dia dengan nama samaran malam hari ini. Kami persilahkan Adi. Selamat malam Mas Adi. Malam. Betul, Mas Adi ini kesal sekali dengan orang tuanya. Iya, betul. Sebenarnya karena apa ya? Jadi gimana ya saya cerita ya? Nggak apa, ceritain aja pelan-pelan. Nanti kita rangkai ceritanya. Jadi saya Boleh lebih keras suaranya, Mas. iya, oke. Jadi saya punya pacar sudah lama. Oke. Lama pacaran itu sekitar 2 tahun. Dan selalu aja ada konflik di antara kita. Di antara kita berdua. Oke. Sepasang kita. Aha. Konfliknya kenapa? Karena ada yang ikut campur? Dan kita nggak pernah tahu itu konflik itu, Mas. Konflik apa gitu. Jadi ya selalu aja ada masalah gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu gitu loh. Di antara kita dan dia gitu loh. Dan mama selalu ngelarang aku gitu loh. Padahal hubungan kita baik-baik aja. Hubungan orang tua kita baik-baik aja, Mas. Gitu loh. Jadi sebenarnya hubungan antara Adi dengan pacarnya itu baik-baik aja? Baik-baik aja. Nggak pernah ada konflik? Nggak pernah ada. Tapi mamanya Mas Adi itu nggak pernah setuju? Iya, Nggak betul. pernah baik-baik aja? Selalu Iya. ada akhirnya konflik dengan mama karena pasangannya ini, karena pacarnya? Iya, betul sekali. Oke. Tapi Mas Adi juga udah kenal sama keluarganya pacar? Sudah Mama kenal papanya sekali. penerimaannya gimana? Sudah kenal sekali. Baik-baik kenal aja baik, kah? kenal baik, mereka sangat baik. Dan yang masih saya bingung itu kenapa gitu. Pernah coba ditanya? Sudah. Jawabannya? Tapi ya
mereka selalu menghindar gitu loh. Dan nggak mau kasih tahu apa alasannya gitu loh. Jadi ini keluarganya pacarnya Mas Adi sebenarnya mengizinkan? Nggak juga? Nggak, Oh, orang tuanya Mas Adi juga nggak mengizinkan? nggak. Tapi mereka saling kenal? Saling kenal dan akrab. Kenal baik. Lo kok bisa kenal? Makanya saya jadi bingung dan ada apa gitu sebenarnya. Kenal dari mana? Sebelumnya pernah tinggal di tempat yang sama kah? Di daerah yang sama? Atau mungkin pernah Jarak- kerja di tempat yang sama? Jarak rumah kita itu 5 langkah dari rumah Mas, dari rumah saya. Oh. Berdekatan. Jadi ini sama pacarnya bisa dibilang tetanggaan gitu? Ya, betul. Oke. Jadi sama-sama saling kenal, Ya. tapi nggak pernah mengizinkan hubungan kalian berdua? Betul. Oke. Kau pernah ngalamin gitu nggak punya hubungan tapi nggak direstuin? Nggak diizinkan gitu sama orang tua? Nggak ada sih, alhamdulillah. Lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja. Oke, yes. Mungkin ada, kan orang tuanya saya yang kenal nih. Kalau menurut aku sih ini ada masalah di masa lalu deh. Yang belum selesai? Iya, dari orang tua masing-masing. Oke, mudah-mudahan kita bisa ungkap malam hari ini. Tapi harapannya apa dengan datang ke Penembus Mata Batin? Ya, saya mau kelarin masalah saya ini Mas, supaya bisa kelar dan bisa jelas gitu loh, masalah saya ini. Baik, kalau begitu kami akan ajak Mas Adi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adi, dengan tanggal lahir 29 Oktober 1994 dan mendiami nomor rumah 12. Sosok pria yang baik dan sangat dapat dipercaya, memiliki aura yang positif, terlihat pada sifatnya yang tenang. Entah kenapa saya merasakan adanya sesuatu yang membuat hidupnya menjadi kacau balau. Kehidupan yang cukup rumit, menderita, sangat pahit, dan harus bertahan dengan kehidupannya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Apa kabar? Baik-baik saja kah? Baik. Baik. Ini Mas Adi ya. Ya. Nah, saya minta bintang tamu saya untuk bacain, Mbak bacain di dekat dia. Saya ingin tahu respon dan respon dan simpatinya dia seperti apa. Coba tolong bacain dengan suara yang lantang. Ke sampingnya dia. Yes. Apa? Mas Adi, benar Yes, ya namanya? Nah, lahirnya 29 bulan 10 Ya, tahun 94. betul. Nomor rumah? Nomor rumah 12. Betul sekali. Baik. Siap, duduk kembali. Silakan duduk lagi. Adi kok, maaf ya Adi, saya kan attitude is everything ya. Apa itu bahasanya itu kalau buat mama Bekasi? Sikap yang baik itu adalah segalanya. Iya, sikap yang baik adalah segala. Saya belum dapat nih manner dan attitude-nya Adi. Kamu nggak ngeliat sikap yang baik ya dari Adi? Kenapa ya? Adi or Adi? Adi. Adi itu kayaknya gimana gitu, kayak kalau orang duduk terus udah gitu kayak begini-gini. Kamu nggak ngerespek orang untuk ngobrol. Bye. Iya. Is that like this one? Bye. Misalnya kamu ngobrol sama aku deh. Kayak gini. Iya sih, bye. Ini. Oh, seperti nggak memperhatikan. Iya. Iya Dan tadi nggak aja menghargai. pas aku Iya, ngomong iya. lihat nggak Mas? Iya kan? Dia nggak ngeliat aku loh. Iya. Iya gitu Iya, doang. Dia Serius. like movement gitu. Oke. Nah, Mas Adi ini mungkin karena lagi stres kali sikapnya seperti ini. Karena dia punya pacar, hubungannya sudah 2 tahun.
nggak direstui sama orang tuanya Adi dan orang tuanya si pacar. Mereka tinggal sebenarnya bertetangga, hanya beda 5 rumah, kurang lebih seperti itu ya. Maka malam hari datang ke Penembus Mata Batin sebenarnya ingin tahu kenapa hubungan tidak direstui. Dan mudah-mudahan harapannya malam hari ini Temu ya jawabannya. bisa mendapatkan restu juga dari orang tuanya. Tapi kamu ngelihat memang ada masalah dengan sikapnya Adi ya? Iya, sikapnya Adi tuh saya ngerasa di sini, saya merasakan dia itu penuh dengan rasa cemas yang berlebihan dan ingin memiliki sesuatu yang sangat besar, artinya ambisius, dan saya membaca lagi kalau si Adi ini ya, dia nggak puas kalau belum dapat sebenarnya. Ada goal yang dia inginkan, entah itu goal kerjaan, karir, bahkan mungkin pernikahan. Saya melihat di sini terkadang dia itu keselnya. Saya mendengar suara kaca pecah. Gubrang, apakah benar itu Adi jujur sama Roy? Kaca pecah tuh maksudnya sampai menghancur-hancurkan barang gitu? Kasar gitu ya. Jujur. Iya, Yes. Adi. Terima kasih banget buat Adi untuk kejujurannya. Tapi tidak dengan mannernya. Tapi selama ini pernah kasar nggak sama pacarnya? Belum. Belum? Enggak dong, jangan. Jangan bilang belum Adi, jawabannya. kamu tuh anak keberapa dari berapa saudara sih, Di? Saya Kamu yang paling kecil. Bungsu. paling kecil. Saya ngelihat dalam mata batin saya mencium juga di sini aroma sampo anak kecil. Waktu dulu dia dimandiin dan kecil, dan dia adalah anak yang paling bungsu. Jadi perlakuan dan sikapnya itu memang terlihat bukan childish, tapi ya sakar PDW gitu loh. Iya, Lu ngerti kan maksudnya? anak bungsu yang biasa Manja mendapatkan gitu ya? perhatian lebih, jadi agak sedikit It's manja. not a manja, tapi kayak I can do Semaunya. whatever you Iya, like. semaunya. I don't care you like it or not. Iya, jadi melakukan apa yang dia mau aja gitu. Iya. Iya. Apa yang dia mau dia lakuin. Yang dia suka ya udah Tapi nggak belum, peduli. iya benar. Nggak peduli orang suka atau enggak. Tuh. Mas Adi datang ke sini sama siapa? Sama pacarnya nggak? Saya sendiri sih, Mas. Sendiri. Iya. Yakin pacarnya nggak dibawa. Jangan takut, nggak apa-apa kalau misalnya emang ada ikut, kita undang ke sini biar jelas permasalahannya. Mungkin Ada sih. kita bisa tahu faktanya sebenarnya Ada sih. seperti apa. Benar. Ada. Boleh nggak kita ajak undang ke sini? Ya boleh sih. Nggak apa-apa. Apa? Yakin ya, nggak Namanya apa-apa siapa? ya. Yakin. Dia roll eyes-nya tuh kayak ketika saya nanya, boleh nggak dibawa pacar ke sini, terus dia kayak gitu. Jadi sebenarnya antara setuju nggak setuju terserah lo deh. Iya, nggak apa-apa. Saya tetap menghargai Adi kok, Adi, ya kan? Mas Adi, nama pacarnya siapa? Nama pacarnya. Dengan tanggal lahir berapa? Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 1 Agustus Hmm. 1994. Oh sama dong tahunnya ya. Ya. Iya, 94. Itu pasti 94 umur berapa ya? 94 itu berarti 23, 27, 25. 25-an. Oke, baik. Orangnya sudah datang ke atau? Ada di sini. Tim FD, boleh Bang Oji, boleh ada perempuan namanya mungkin bisa minta tolong dibawa masuk dalam aja. Tolong dikasih masker sama dipasangin clip-on. Makasih Bang Oji. 1994. Pacarannya udah 2 tahun ya? Iya, betul sekali. Kamu ngelihat kalau orang lahir 1 Agustus 94 ini cocok nggak dengan karakternya Mas Adi seperti ini, Roy? Kurang cocok. Sebenarnya saya juga penasaran dan saya punya firasat yang jelek tentang pacarnya. Maksudnya pacarnya nggak baik? No, it's not nggak baik atau baik, but tapi kayak nggak bisa nggak bisa ngurus rumah tangga, masak dan everything. apa Tipikal mungkin orang yang kayak masih childish, mungkin 18 atau 25
1, 2, 3 seperti. Halo. Selamat malam. Malam. Silakan. Hai. Mbak, Ya, namanya kita ganti dengan nama samaran ya. boleh. Lisa? Boleh ya? Lisa. Oke, Mbak Lisa. Udah 2 tahun pacaran betul dengan Adi? Betul. Tapi emang punya perasaan yang kuat, maksudnya benar-benar serius sayang. Bener-bener. Karena kita niat pacaran juga untuk ke situ, Bisa untuk minum pernikahan. dulu Dan satu sama lain Ke sini ya. saling banget mencintai. Pacaran baru 2 tahun? 2 tahun aja. Tapi udah kayak orang mau married. Ya waktu umur 25 mungkin Sekarang ya berapa? lagi Oh, dia kan 25 ya? Iya 25. Karena Tapi justru kalau aku lebih berpikirnya ke situ. apa tuh Kayak maksudnya? usia 25 tuh emang udah kayak harus banget nikah gitu. Kalau untuk perempuan mungkin. Iya itu pikiran yang ya zaman dulu, paradigma zaman dulu ya. Tapi Iya. nggak tahu nih, kalau Hah? menurut kamu gimana ya kalau misalnya 25 perempuan- emang udah harus menikah ya, Li, buat perempuan? 25 tergantung sih. Kalau aku ya, aku kan udah pernah. Terus untuk sekarang kan aku 28 nih. Belum mau sih, karena aku lebih mikirin karir dulu. Yang penting Iya, aku harus hidup aku mapan dulu. Jadi prioritasnya bukan untuk keluarga ya, masih umur segini. Tapi mungkin Iya, benar. Lisa nih punya pandangan yang beda. Kalau kamu lihat energi mereka berdua nih cukup memang tulus nggak perasaan satu sama lain? Karena kita lihat ini dari awal masuk nih nggak lepas-lepas tangannya gandengan. Lengket banget ya. Iya. Saya mencium aroma cinta dan aroma strawberry dan saya mencium aura jeruk juga. Jadi dia tuh true love. No, it's not true love. Dia orang saking sayang tuh sampai pegang tangan begini, mengeluarkan bau